الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar Jumat yang mulia ini, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah semua untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikirullah, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para ulama, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan larangan Allah dengan terus berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah tetap memberikan istiqamah kita untuk taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat walafiat, keberkahan dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini adalah bulan istimewa, bulan yang memuat banyak makna. Makna-makna itu muncul dari anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan keistimewaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perjalanan rural spiritual yang kemudian hari dikenal dengan sejarah umat manusia sebagai Isra Mi'raj, yaitu tanggal 27 Rajab yang insya Allah kurang lebih sepekan lagi kita akan memperingatinya. Ialah sebuah peristiwa yang sangat-sangat spektakuler. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti telah termasyhur diceritakan bahwa di antara kejadian istimewa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perjalanan Mi'raj dimulai adalah pembedahan dan pencucian hati oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihissalam, untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali dan diisinya hati mulia itu dengan hikmah dan iman. Ibarat sebuah adegan dalam film, pembedahan pada bagian awal sebelum memasuki inti cerita perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk selanjutnya diteruskan hingga Sidratul Muntaha. Inilah yang menjadi fokus khutbah kali ini. Mengapa hati yang dibedah dan dibersihkan? Kenapa bukan usus atau ginjal yang mempunyai peranan penting dalam metabolisme tubuh, yang secara biologis lebih kotor dan selalu bersinggungan dengan makanan, alat pencucian anggota tubuh lainnya yang menjadi jalur kotoran bagi manusia? Dan mengapa pula pembedahan ini dilakukan sebelum perjalanan? Kenapa tidak setelah perjalanan usai atau di tengah perjalanan? Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakallah, sesungguhnya dalam kejadian ini terdapat hikmah yang sangat dalam. Semakin tinggi kadar kepandaian spiritual seorang manusia, akan makin dalam ia memaknai sebuah hikmah. Olehnya itu, selaku khatib hanya dapat mengingatkan beberapa hal yang dibalik kejadian tersebut yang mungkin telah banyak dipahami tetapi sering dilupakan dan diabaikan. Pertama, bahwa hati adalah hal terpenting dalam diri manusia.
Hati sebagai pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan, bagaikan pilot. Hati mengarahkan kehidupan spiritual manusia, dan kualitas spiritual itu secara langsung turun menentukan dan mempengaruhi waktu sosial, laku sosial seseorang, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur terdengar, inna fil jasadi mudghatan idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal daging. Apabila gumpalan itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Namun jika gumpalan itu jelek, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ingatlah gumpalan itu adalah hati. Betapa pentingnya posisi hati bagi tubuh dan diri manusia. Betapa hati menjadi satu-satunya perkara yang menentukan tubuh dan diri manusia. Karena sebuah peribahasa Arab menyatakan, al-qalbu malik wal a'dahu junuduhu, fa idza salahal qalbu salahat ra'iyat wa idza fasadat. Hati bagaikan raja dan bala tentaranya adalah anggota tubuh manusia. Jikalau baik sang hati, maka baiklah rakyatnya. Namun jika rusak sang hati, rusak segalanya. Dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW adalah simbol bagi umatnya bahwa hati adalah perkara yang paling penting untuk dirawat, mengalahkan berbagai anggota lainnya. Menyehatkan hati dan meriasnya jauh lebih penting dari merias wajah, daripada bersolek tubuh, bahkan lebih penting dari mengasah otak. Inilah yang sering kita lupakan. Hati tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan ini. Sejak lama kedudukannya telah digantikan oleh otak yang mengandalkan logika dan rasio. Padahal berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Karena itu tidak salah apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Istafid qalbuka walau uftuk wa uftuk. Mintalah petunjuk pada hati kecilmu, walaupun mereka memberi petunjuk kepadamu, walaupun mereka memberikan petunjuk kepadamu, walaupun mereka memberikan petunjuk kepadamu. Maka jikalau hendak memutuskan sebuah keadilan, maka pertama kali bertanya kepada hati kecil. Jangan bertanya dulu kepada bukti yang ada di KTP, karena semua itu bisa dipalsukan oleh otak dan logika. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakallah. Jika demikian adanya, jika Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, terjaga dari salah dan dosa, walaupun tanpa dibedah dan dicuci hatinya oleh malaikat, bagaimana dengan kita? Bagaimana merawat hati kita dan menghiasinya agar tetap jernih dan mampu menjadi pelita bagi diri dan tubuh ini? Agar selalu terawat, hindarkanlah hati kita dari 4 perkara, yakni riya, ujub, takabur, serta hasad. Riya adalah pamer. Riya menurut Imam Al-Ghazali adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan cara melakukan ibadah dan amal. Dengan kata lain, riya selalu saja mengajak manusia untuk mencari modus dalam setiap kelakuan dalam amalnya. Kedua, ujub menurut Imam Al-Ghazali. Ujub adalah sifat merasa diri serba berkecukupan dan berbangga hati atas nikmat yang ada dan lupa jika kelak akan sirna. Ujub merupakan induk dari sifat takabur. Bedanya jika takabur berdampak pada pihak yang ditakaburi, kalau ujub terbatas pada dirinya sendiri. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, ujub itu bisa memakan amal-amal baik sebagaimana api memakan kayu bakar. Ketiga adalah takabur, adalah merasa dirinya lebih sempurna dari yang lainnya. Kesombongan adalah kemaksiatan yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruj innaka minas sagirin. Turunlah engkau dari surga karena engkau menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Keempat adalah hasad atau dengki. Untuk menjelaskan hal ini cukuplah petikan seorang sufi dalam kitab Risalah Kusyairiyah bahwa orang dengki adalah orang yang tak beriman, sebab dia tidak merasa puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulama yang lain berpendapat orang yang dengki adalah orang yang selalu ingkar karena tidak rela orang lain mendapat kenikmatan. Mengenai pendalaman keempat penyakit ini, sudah bisa kiranya kita merabah diri masing-masing. Selaku hati saya hanya bisa mengingatkan termasuk diri saya sendiri. Namun yang jelas biasanya keempat penyakit tersebut saling terkait antara satu dan lainnya, sehingga apabila mengidap salah satu maka dapat pula mengidap yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakallah. Lantas bagaimana cara menghiasi hati? Imam Al-Ghazali berpesan dalam kitab Mizanul Amal bahwa hendaknya hati dihias dengan 4 induk kesolehan, yaitu hikmah, kesederhanaan atau iffah, keberanian atau saja'ah, dan keadilan atau adalah. Beliau menjelaskan bahwa kerelaan memaafkan orang telah menzaliminya adalah kesabaran dan keberanian saja'ah yang sempurna. Kesempurnaan iffah terlihat dengan kemauan untuk tetap memberi pada orang yang terus berbuat kikir terhadapnya. Sedangkan kesediaan untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap orang yang sudah memutuskan tali persaudaraan adalah wujud daripada ihsan yang sempurna. Demikian semoga kita semua dapat menarik hikmah dari bulan Rajab ini. Mengapa Allah memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail membedah dada dan mencuci hati Rasulullah? Bukan karena di hati Rasulullah terdapat kotoran, bukan karena beliau adalah maksum, namun semua itu adalah perlambang bagi kita selaku umatnya. Bahkan membersihkan, merawat dan menghias hati adalah pekerjaan utama yang harus dilakukan dari yang lain. Mudah-mudahan khutbah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. واعلموا أن الله سبحانه أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين
وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.